Dalam sejarah panjang umat manusia, ada sebuah bangsa yang kisahnya penuh lika-liku. Bangsa yang diberi nikmat begitu besar, namun juga sering diuji karena keangkuhan mereka. Inilah kisah Bani Israel. Semua ini bermula dari Nabi Yakub, seorang nabi yang juga dikenal dengan nama Israel. Dalam bahasa Ibrani, Israel berarti hamba Allah atau orang yang bergumul dengan Tuhan. Jadi ketika kita mendengar istilah Bani Israel, itu berarti anak-anak atau keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 putra, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Dari merekalah lahir 12 suku besar yang dikenal sebagai suku-suku Israel. Di antara mereka, Yusuf memiliki kisah paling menakjubkan. Ia adalah anak yang sangat dicintai ayahnya, hingga menimbulkan iri hati saudara-saudaranya. Karena cemburu, mereka membuang Yusuf ke dalam sumur gelap dan menjualnya sebagai budak kepada kafilah yang menuju Mesir. Namun, di negeri asing itulah takdir besar Yusuf dimulai. Dengan kebijaksanaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusuf berhasil keluar dari penjara, menafsirkan mimpi Raja Mesir, dan diangkat menjadi penguasa tinggi yang mengatur persediaan pangan negeri itu. Ketika bencana kelaparan melanda tanah Kanaan, keluarga Nabi Yakub datang ke Mesir mencari pertolongan. Yusuf, yang kini berkuasa, menerima mereka dengan lapang dada. Dari sinilah Bani Israel menetap di Mesir awal dari perjalanan panjang mereka. Awalnya mereka hidup aman, namun seiring berjalannya waktu, datanglah raja baru yang tidak mengenal jasa Yusuf. Bani Israel pun diperbudak, diperlakukan dengan kejam, dan hidup dalam penderitaan panjang. Sebuah fase kelam yang kelak berujung pada kisah besar bersama Nabi Musa. Waktu terus berjalan, kehidupan Bani Israel di Mesir berubah drastis. Mereka tak lagi diperlakukan sebagai tamu. Raja Mesir, Firaun yang kejam, memperbudak mereka. Bani Israel dipaksa bekerja keras, membangun kota dan istana tanpa belas kasihan. Bahkan Firaun mengeluarkan perintah kejam. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Ia takut keturunan mereka akan menjadi ancaman. Tangisan ibu-ibu yang kehilangan anak memenuhi negeri itu. Di tengah kegelapan itu, lahirlah seorang bayi yang kelak mengubah segalanya. Dialah Musa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi ini diselamatkan. Ia dihanyutkan ke Sungai Nil, ditemukan oleh keluarga istana, dan dibesarkan di tengah musuhnya sendiri tanpa mereka sadari. Ia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa sebagai nabi. Dengan keberanian dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, Musa menghadapi Firaun. Ia menuntut, "Bebaskan Bani Israel." Tapi Firaun menolak, semakin sombong, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Hingga datanglah hukuman-hukuman, air berubah menjadi darah, wabah belalang, katak memenuhi istana, tapi Firaun tetap keras kepala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Malam itu mereka bergerak diam-diam, ribuan orang menuju laut. Tapi Firaun mengejar mereka dengan pasukannya. Di hadapan mereka terbentang laut yang luas, dan di belakang pasukan Firaun mendekat. Bani Israel ketakutan,
Tapi Nabi Musa berkata dengan tenang, "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Lalu dengan tongkatnya Nabi Musa memukulkan laut. Mukjizat pun terjadi. Air terbelah, jalan kering terbentang di tengah samudra. Bani Israel menyeberang dengan selamat. Fir'aun dan tentaranya ikut mengejar, tapi ketika mereka berada di tengah, laut kembali menenggelamkan mereka semua. Fir'aun binasa. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai Eksodus, pembebasan Bani Israel dari belenggu perbudakan. Sebuah kisah tentang kezaliman, kesabaran, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang pada waktu yang tepat. Namun kebebasan itu tak membuat mereka bersyukur. Setelah menyaksikan mukjizat laut terbelah dan selamat dari Fir'aun, Bani Israel justru kembali goyah imannya. Saat Nabi Musa naik ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia meninggalkan saudaranya, Nabi Harun, untuk menjaga kaumnya. Sebelum pergi, Musa berpesan, "Wahai Harun, gantikan aku di tengah kaumku, perbaiki keadaan mereka, dan jangan ikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Namun, di tengah ketiadaan Nabi Musa, muncullah seorang penghasut bernama Samiri. Dengan tipu daya, ia mengumpulkan perhiasan emas dari kaum itu, meleburnya, lalu membentuk patung anak sapi yang bersuara. Samiri berkata dengan licik, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Tetapi Musa telah lupa. Nabi Harun segera memperingatkan mereka, "Wahai kaumku, dengan patung ini kalian sedang diuji. Allah lah Tuhan kalian yang sebenarnya. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahnya." Namun mereka menolak mentah-mentah. Sebagian berkata, "Kami tak akan berhenti menyembahnya sampai Nabi Musa kembali kepada kami." Bahkan ada yang mengancam akan membunuh Harun jika ia terus melarang mereka. Maka jatuhlah mereka ke dalam kesyirikan. Mereka menari dan bersujud di hadapan patung itu, melupakan Allah yang baru saja menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ketika Nabi Musa kembali turun dari bukit, membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mendapati kaumnya telah tersesat. Amarahnya memuncak. Ia menghancurkan patung itu, menegur Samiri dengan keras, dan menjambak rambut Nabi Harun. Nabi Harun berkata dengan penuh sedih, "Wahai anak ibuku, jangan tarik janggut dan rambutku. Aku telah memperingatkan mereka, tetapi mereka hampir membunuhku." Nabi Musa pun menyadari bahwa kaumnya telah benar-benar jauh. Ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk saudaranya dan seluruh kaumnya. Namun dosa itu terlalu berat. Sebagai hukuman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan mereka berkelana di padang Tih, sebuah gurun luas, panas, dan tandus, selama 40 tahun penuh. Generasi yang membangkang harus sirna, diganti oleh generasi baru yang siap menerima amanah menuju tanah terjanji. Di tengah pengasingan itulah, Nabi Musa menerima Taurat, kitab suci yang berisi hukum, perintah, dan pedoman hidup, agar mereka tak lagi mengulang kesalahan yang sama dan belajar bahwa kebebasan tanpa ketaatan akan membawa pada kehancuran. Setelah Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun, wafat, Bani Israel memasuki tanah perjanjian tanah Kan'an. Namun mereka tidak langsung menjadi bangsa yang kuat. Mereka dipimpin oleh para hakim dan nabi-nabi penerus yang menjaga mereka tetap berpegang pada Taurat. Meski begitu, mereka sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kembali kepada kemaksiatan dan kesyirikan. Kadang terpecah belah dalam kelompok. Sering ditindas oleh bangsa-bangsa sekitar seperti kaum Filistin.
Mereka pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkatkan seorang raja yang bisa memimpin mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan mereka dengan mengangkat Talut sebagai raja, meskipun sebagian kaum menolaknya karena ia bukan dari kalangan bangsawan. Namun Talut memimpin dengan keberanian. Dalam perang melawan kaum Filistin, muncullah seorang pemuda bernama Daud. Dengan ketapel sederhana, Daud mengalahkan Jalut, panglima besar Filistin. Kemenangan itu mengangkat nama Daud di tengah kaumnya. Setelah Talut wafat, Daud diangkat sebagai raja sekaligus nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kitab Zabur, kitab yang berisi zikir dan hikmah. Suara yang merdu hingga gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Kekuatan dan kebijaksanaan untuk memimpin. Di bawah Nabi Daud, Yerusalem diperkuat sebagai pusat pemerintahan dan ibadah. Pasukan diperkuat, hukum ditegakkan, dan wilayah diperluas. Bani Israel mulai bangkit dari masa-masa sulit. Setelah Nabi Daud wafat, putranya, Sulaiman, meneruskan kepemimpinan. Jika Nabi Daud mendirikan fondasi, Sulaiman membawa kerajaan itu ke puncak kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuasaan yang luar biasa, menguasai manusia, jin, hewan, dan angin. Memimpin dengan kebijaksanaan yang menakjubkan, sehingga banyak bangsa datang mencari nasihatnya. Di masa Sulaiman, dibangunlah Baitul Maqdis, Haikal Sulaiman, pusat ibadah megah di Yerusalem, lambang kejayaan spiritual dan politik Bani Israel. Singkatnya, sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel mengalami masa pasang surut. Nabi Daud membawa kebangkitan, mendirikan kerajaan di Yerusalem. Nabi Sulaiman melanjutkan dan menyempurnakan, membawa mereka ke puncak kejayaan. Namun setelah Nabi Sulaiman wafat, kejayaan itu perlahan memudar. Kerajaan besar yang ia bangun pecah menjadi dua, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan ini membuat mereka lemah, tidak lagi sekuat di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bangsa-bangsa besar mulai mengincar mereka. Kerajaan Asyur datang lebih dulu menaklukkan Israel di utara. Penduduknya ditawan dan diasingkan ke negeri-negeri jauh. Banyak dari mereka tak pernah kembali. Beberapa dekade kemudian, giliran kerajaan Yehuda di selatan menghadapi ancaman. Datanglah Nebukadnezar, raja Babilonia yang terkenal kejam. Yerusalem jatuh ke tangannya. Baitul Maqdis dihancurkan, dan ribuan orang Yahudi dibawa sebagai tawanan ke Babilonia. Inilah peristiwa yang dikenal sebagai penawanan Babilonia, sebuah pukulan besar bagi Bani Israel, membuat mereka tercerai-berai, kehilangan tanah suci, dan hidup sebagai kaum buangan di negeri asing. Namun sejarah tak berhenti di situ. Puluhan tahun kemudian, kekuasaan Babilonia runtuh ditaklukkan oleh bangsa Persia di bawah Raja Kores Agung. Dengan kebijakan yang lebih lunak, Kores mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Mereka membangun kembali kota itu, termasuk Baitul Maqdis, meski tak semegah sebelumnya. Inilah awal dari babak baru Bani Israel, sebuah masa pemulihan di bawah kekuasaan asing. Sejak saat itu, Bani Israel hidup di bawah bayang-bayang kerajaan-kerajaan besar, Persia, Yunani, dan akhirnya Romawi. Perjalanan panjang ini membentuk mereka sebagai bangsa yang tangguh, namun juga terus diuji oleh perpecahan internal, penjajahan, dan kehilangan identitas. Tapi kedamaian itu singkat. Gelombang sejarah kembali bergeser dan kali ini Romawi datang. Dengan pasukan yang tak tertandingi, mereka menaklukkan Yerusalem. Baitul Maqdis hancur untuk kedua kalinya, kota suci itu berubah menjadi puing,
dan pemberontakan dipadamkan dengan kejam. Bagi Bani Israel, ini bukan sekadar kekalahan, ini adalah kehilangan yang paling pahit. Mereka terusir dari tanah leluhur mereka, tercerai-berai tanpa arah. Namun sejarah mereka tak hanya tentang penderitaan. Kitab-kitab mereka sendiri mencatat bagaimana mereka sering membangkang. Mereka menolak perintah Tuhan, berpaling pada berhala, bahkan berani menyakiti para nabi yang diutus kepada mereka. Kesombongan, perselisihan, dan pengkhianatan pada janji-janji mereka sendiri menjadi bagian dari kisah panjang kejatuhan ini. Lalu diutuslah Nabi Isa, Yesus, Al-Masih. Ia datang di masa mereka berada di bawah cengkeraman Romawi, ketika bangsa itu haus akan pembebasan. Namun misi Nabi Isa bukan untuk memberontak secara politik, melainkan untuk menghidupkan kembali iman yang mati. Ia menyeru mereka untuk kembali kepada ajaran Taurat yang benar, membersihkan agama dari kemunafikan, dan membawa Injil sebagai petunjuk serta cahaya. Ia melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, menyembuhkan orang buta dan kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi kabar gembira tentang kedatangan Rasul terakhir setelahnya. Namun apa yang terjadi? Para pemuka Yahudi, para ahli Taurat, dan imam-imam Bani Israel merasa terancam. Nabi Isa mengecam keras kemunafikan mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih, indah di luar, tetapi di dalam penuh tulang belulang. Perkataan-perkataan ini membuat banyak dari mereka marah, karena kekuasaan mereka atas rakyat mulai goyah. Konflik dengan Nabi Isa mencapai puncaknya ketika para pemuka Bani Israel bersepakat untuk menyingkirkannya. Mereka merasa ajaran Isa mengancam kekuasaan mereka, mengguncang tradisi yang mereka pertahankan, dan menarik simpati rakyat dari genggaman mereka. Mereka menuduh Nabi Isa sebagai penghasut. Di hadapan penguasa Romawi, mereka memfitnahnya dengan mengatakan, ia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Ia berencana memberontak melawan kaisar. Tuduhan ini dibuat-buat sebab mereka tahu Romawi tak akan membiarkan ada raja tandingan. Dengan fitnah ini, mereka berharap Romawi akan menghukum mati Nabi Isa. Dan benar, Romawi pun mengabulkan desakan mereka. Isa ditangkap, lalu dijatuhi hukuman salib, hukuman paling hina dan menyakitkan pada masa itu. Namun rencana itu tidak berjalan sebagaimana yang mereka kira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka salib adalah orang yang dibuat serupa dengan Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Artinya, Isa tidak mati di tiang salib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya, mengangkatnya ke langit, dan menghinakan tipu daya mereka. Yang tersalib hanyalah sosok yang diserupakan dengan Isa, sehingga mereka mengira telah berhasil, padahal mereka gagal total. Bagi mereka, penyaliban itu dianggap kemenangan. Namun sejatinya, itu adalah bukti kejatuhan mereka karena mereka bersekongkol dengan penjajah untuk membunuh seorang nabi dan gagal total menghentikan risalahnya. Inilah awal diaspora, penyebaran Bani Israel ke berbagai negeri dari Timur Tengah hingga Eropa, membawa serta bukan hanya luka kehilangan tanah, tetapi juga beban sejarah tentang bangsa yang menerima banyak karunia, namun berkali-kali melupakan Tuhannya. Berabad-abad kemudian, diutuslah Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sesungguhnya sudah mereka kenal. Bani Israel sudah lama menantikan Nabi ini.
dalam Taurat dan Injil mereka membaca tanda-tandanya. Seorang nabi yang datang dari keturunan Ismail, lahir di tanah Arab, dan membawa risalah bagi seluruh umat manusia. Setiap kali berselisih dengan bangsa Arab, mereka berkata, "Akan datang seorang nabi terakhir, kami akan mengikutinya, dan melalui dia kami akan mengalahkan kalian." Namun harapan itu berubah menjadi kekecewaan. Nabi Muhammad SAW datang bukan dari keturunan Israel, melainkan dari keturunan Nabi Ismail. Ia membawa risalah tauhid yang murni, menyeru pada persaudaraan umat, dan menghapus keistimewaan eksklusif suatu kaum. Bagi mereka, ini tidak dapat diterima. Konflik pun muncul di Madinah. Awalnya Rasulullah membuat piagam Madinah, perjanjian damai yang mengikat kaum muslimin, Yahudi, dan kabilah lainnya untuk hidup berdampingan. Namun sebagian besar Bani Israel melanggarnya. Mereka mengejek Al-Quran, mempermainkan ayat-ayatnya, dan berdebat hanya untuk menolak kebenaran. Tidak berhenti di situ, mereka bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Dalam perang Uhud, sebagian dari mereka mendukung Quraisy secara rahasia. Mereka juga menghasut kabilah-kabilah Arab untuk menyerang Madinah. Yang paling parah, pada perang Khandaq, mereka membuat perjanjian rahasia dengan pasukan Ahzab untuk menghancurkan Rasulullah dan umat Islam dari dalam kota. Pengkhianatan yang berujung kekalahan total. Setelah perang Khandaq, ketika seluruh pasukan Ahzab mundur, Rasulullah segera menghadapi pengkhianatan paling berbahaya di dalam kota, Bani Quraizah. Siapa mereka? Bani Quraizah adalah salah satu kabilah Yahudi terbesar di Madinah. Mereka terikat dalam piagam Madinah, perjanjian damai untuk melindungi kota bersama kaum muslimin. Namun, ketika pasukan Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah, Bani Quraizah berkhianat. Mereka membuka negosiasi dengan musuh, siap membuka benteng mereka agar pasukan Ahzab masuk dari dalam. Ini berarti, jika rencana itu berhasil, umat Islam akan dihancurkan dari dua sisi, luar dan dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan tipu daya mereka. Perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa pertempuran besar, dan pasukan Ahzab bubar diterpa badai. Tetapi pengkhianatan tidak dibiarkan begitu saja. Rasulullah segera mengepung benteng Bani Quraizah. Selama 25 hari mereka bertahan hingga akhirnya menyerah total. Beberapa kabilah Yahudi akhirnya diusir dari Madinah karena pengkhianatan terbuka, sementara sebagian lainnya dihukum sesuai hukum perang. Sejarah pun berulang, bangsa yang dulu menunggu nabi terakhir justru menolaknya. Bangsa yang seharusnya menjadi saksi kebenaran justru memilih pengkhianatan dan konspirasi. Inilah akhir kekuatan Yahudi di Madinah. Setelah pengkhianatan berulang dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, hingga Bani Quraizah, mereka tidak lagi memiliki kekuatan politik maupun militer di Jazirah Arab. Pelajaran besar terukir di sini, pengkhianatan yang mereka lakukan demi menjatuhkan Rasulullah justru berbalik menghancurkan mereka. Namun sejarah mencatat akhir yang pahit. Bangsa yang dulu diangkat derajatnya dengan wahyu, diturunkan karena kesombongan. Bangsa yang diberi kitab dan nabi, justru menolak bahkan bersekongkol membunuh mereka. Bangsa yang menunggu utusan terakhir, malah memberontak ketika kebenaran datang. Al-Quran menggambarkan mereka dengan sangat tegas. Maka karena mereka melanggar perjanjian, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman dari tempat-tempatnya dan melupakan sebagian dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Maka engkau, wahai Muhammad, akan selalu melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Ayat ini adalah cermin perjalanan panjang mereka. Mereka melanggar perjanjian, mengubah wahyu, melupakan peringatan, hingga hati mereka menjadi keras dan buta terhadap kebenaran. Itulah harga dari kesombongan.
karunia berubah menjadi kehinaan, kemuliaan berganti menjadi kutukan, dan bangsa yang dulu diagungkan kini hidup dalam kehinaan hingga akhir zaman. Dan begitulah perjalanan panjang Bani Israel. Dari umat pilihan menjadi kaum yang tersesat, karena mereka berpaling dari kebenaran, menolak nabi-nabi mereka, dan memusuhi Rasul terakhir. Demikianlah perjalanan panjang Bani Israel. Dari kejayaan menuju kehancuran, dari umat pilihan menjadi kaum yang tersesat, karena berpaling dari kebenaran yang telah jelas. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada bagian dari kisah ini yang menurut Anda perlu dilengkapi atau diluruskan? Silakan tulis pendapat dan koreksi Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Dan jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda, agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berpegang teguh pada kebenaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua